Bab 246. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Liu Chuan juga memberi misi ini nama yang sangat menarik, Operasi Harimau Perang. Sejak Zanhu bergerak, itu membuktikan kekuatan tim Harimau Terbang. Liu Chuan akan memastikan keselamatan mereka dan menekankan bahwa jika keadaan darurat terjadi pada para elf dan anggota tim Harimau Terbang tidak dapat menyelesaikannya, mereka harus membawa semua orang ke dalam sistem kehidupan sesegera mungkin. Ini adalah persyaratan minimum. Liu Chuan percaya bahwa Wan Biao tunduk padanya hanyalah masalah waktu. Dengan sangat cepat, murid-murid Imperial Cloud Sekte telah selesai bersiap. Dari awal tahap ketujuh transformasi tubuh hingga akhir murid bela diri akhir, Imperial Cloud Sekte telah mengirimkan semua murid elit sekte tersebut. Liu Chuan melihat susunan pertempuran mereka. Seorang praktisi transformasi tubuh tahap ketujuh masih terlalu muda, baru berusia 10 tahun lebih sedikit. Bicara terlalu banyak akan membuat menangis. Apa yang dilakukan murid keluarga Liu ketika mereka berumur 10 tahun? Dia mungkin masih berkeliaran di tahap pertama transformasi tubuh, mencoba menjadi pusat perhatian. Adapun murid bela diri akhir, dia baru berusia 27 atau 28 tahun. Meskipun Liu Chuan sangat iri padanya, Liu Chuan tidak tahu bahwa dia juga sangat iri padanya. Lebih jauh lagi, Mo Qing bahkan telah menyingkirkan jenius tertinggi dari Sekte Awan Kekaisaran, yang merupakan jenius sejati, yang paling unggul. Namun, Liu Chuan tidak pernah merasa dirinya jenius. Sebenarnya, perbedaan antara orang jenius dan manusia hanyalah jumlah pengulangan orang jenius lebih banyak daripada manusia. Setiap orang kurang lebih sama. Ini adalah sesuatu yang dipahami Liu Chuan setelah dia menjadi kuat. Orang lain membayar lebih dari Anda, tapi tentu saja mereka lebih kuat. Di masa lalu, ketika Liu Chuan hanya bisa melihat orang-orang yang disebut jenius dari atas langit, Liu Chuan merasa bahwa orang-orang seperti ini benar-benar terlalu abnormal, dan dia menganggap bahwa dia tidak dapat membandingkannya dengan mereka. Ketika Liu Chuan berdiri di ketinggian ini, dia menyadari bahwa semua orang sebenarnya sama. Itu tergantung siapa yang membayar lebih. Ketika mereka pergi, Mo Qing secara khusus pergi mencari Liu Chuan, dan Liu Chuan tahu dari mata Mo Qing bahwa dia benar-benar peduli dengan kompetisi ini. Biarpun dia tidak bisa berpartisipasi, dan hanya bisa menonton dari bawah panggung sebagai penonton, darahnya tetap akan mendidih. Liu Chuan, saya harap Anda dapat memenuhi harapan saya dan berjuang untuk menang. Mata Mo Qing bersinar penuh gairah. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, saya tahu bahwa saya saat ini tidak berjuang sendirian. Saya masih meneruskan harapan Anda. Saya merasa dia tidak kalah dengan Anda dalam hal kekuatan, juga tidak kalah dengan Anda. Dalam hal tingkat perubahan serangannya, menurut saya, Liu Chuan, Anda sebenarnya masih satu level di bawahnya. Dalam hal tingkat perubahan serangannya, dia jelas merupakan perwakilan dari murid bela diri menengah. Mo Qing mengingatkan, terima kasih atas pengingatmu. Liu Chuan tersenyum. Terhadap lawannya ini, Liu Chuan juga telah menelitinya sebelumnya. Tentu saja, tidak begitu tahu kartu truf apa yang dimiliki lawannya, dia hanya tahu bahwa miliknya serangan lawan bisa berubah hingga level 25. Jumlah ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Chuan tidak dapat melampauinya. Saat ini, serangan Liu Chuan telah berubah menjadi hanya 21 jenis yang berbeda. Tanda seru, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Liu Chuanlah yang berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, apakah ada kemungkinan dia menang? Tanda tanya, bertarung dengan lawan yang kekuatannya lebih rendah darinya, bahkan jika dia menang, apa gunanya? Liu Chuan, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar gugup, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saya sama sekali bukan tandingan Bai He, bisakah Anda memberikan sedikit pengalaman kepada saya? Saat ini, Mo Ruyan bergegas mendekat. Melihat ekspresi bingungnya, Liu Chuan benar-benar tahu bahwa Mo Ruyan pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Dari segi level, Mo Ruyan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Bai He sudah memiliki murid bela diri awal, tetapi Mo Ruyan memiliki 9 tahap transformasi tubuh di puncaknya. Bagaimana mereka bisa terus berjuang seperti ini? Ini, Ruyan, aku tidak punya ide bagus, jadi jangan terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa, pada saat itu, kamu hanya perlu mengingat, kamu adalah murid dari Imperial Cloud Sect. Itu berarti tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah.
Yang perlu saya lakukan hanyalah melakukan ini. Liu Chuan hanya bisa mengatakan ini. Bahkan jika Liu Chuan diberi waktu beberapa bulan untuk pelatihan khusus, itu tetap tidak bisa menggantikannya perbedaan di antara mereka berdua. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Liu Chuan adalah menstimulasi binatang buas. Itu di hati Mo Ruyan. Setiap murid Sekte Awan Kekaisaran memiliki binatang buas di dalam hati mereka. Akan sangat menentang surga. Aku masih belum percaya diri. Jika aku kalah, kamu harus membalaskan dendamku. Baik, tidak masalah. Jika kamu kalah, aku pasti akan membalaskan dendammu. Siapapun yang berani mengganggumu akan menjadi musuhku. Liu Chuan menepuk dadanya saat dia berjanji padanya. Dengan susah payah, mereka berhasil menstabilkan suasana gugup Mo Ruyan, dan tim Imperial Cloud Sekte berangkat. Di pusat kota Cloud, arena kedua sekte telah disiapkan. Lingkungan sekitar arena sudah lama dipenuhi orang. Ini adalah kompetisi berstandar tertinggi di Cloud City, siapapun yang melewatkannya akan kalah. Di bawah antisipasi puluhan ribu orang, kedua belah pihak memasuki arena, masing-masing memancarkan aura yang kuat, tanpa rasa takut sedikitpun. Di bawah persaingan yang sehat ini, posisi Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih akhirnya ditetapkan. Bai Yue tiba-tiba mengunci Liu Chuan. Hari ini, Liu Chuan adalah lawannya. Hari ini, tujuannya adalah membuat kecelakaan dan menjatuhkan Liu Chuan. Jarang sekali Bai Yue memusatkan perhatian pada masalah ini, tapi hari ini, lawannya tidak punya keinginan lain dan melupa. Fokus sebenarnya Liu Chuan adalah pada biji besi kualitas terbaik di Raja Zenan, jadi, Liu Chuan tidak akan terlalu peduli dengan pertempuran ini. Merasakan aura kuat yang mengunci dirinya, Liu Chuan melihatnya, haha, Bai Yue. Anda benar-benar ingin menjatuhkan saya. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Liu Chuan mengabaikannya, dan pura-pura tidak melihat. Kali ini, hati Bai Yue sedang kacau. Apakah kamu meremehkanku? Atau tahukah kamu bahwa kamu pasti akan kalah dan tidak berani menatap mataku? Biarkan dia menebak pikiran Liu Chuan secara perlahan, lagi pula dia tidak akan bisa menebaknya. Selain Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih, beberapa sekte lain juga hadir, termasuk orang-orang dari Geng Elang Besar. Hari ini, dua wajah baru telah datang ke Geng Elang Besar, dan mereka menemani Han Guan di kiri dan kanannya. Salah satunya gemuk sedangkan yang lainnya kurus. Yang gemuk bernama Zheng Hai. Yang kurus disebut Jiang Long. Keduanya juga merupakan salah satu dari 7 pahlawan Geng Elang Besar. Hanya saja wilayah yang mereka pimpin bukanlah kota Cloud. Sejak berdirinya Geng Elang Besar, ini adalah pertama kalinya Geng Elang Besar menghadapi masalah seperti ini. Saya merasa kekuatanmu tidak terlalu besar, Han Guan. Bukankah kamu tidak bisa menyombongkan diri di sini sehingga orang lain bisa menyembunyikan kelemahanmu? Zheng Hai segera mengejek, tidak memberikan wajah apapun pada Han Guan. Itu benar, Han Guan. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengacaukan jalanmu menuju keadaan seperti itu, dan bahkan membiarkan kami menghapus pantatmu. Liu Chuan ini, benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jiang Long menambahkan, Han Guan dengan dingin mendengus, dan berkata, kalian berdua, sebelum kalian berdua bertarung dengannya, tolong jangan membuat kesimpulan seperti itu. Jika tidak, kalian akan menyesal. Lupakan saja, Han Guan, lihat dia bahkan tidak berani menatap Bai Yue, apakah dia benar-benar sekuat itu? Zheng Hai dan aku sama-sama praktisi bela diri yang setara dengan Bai Yue, jadi mari gunakan kompetisi hari ini untuk uji diri kita sendiri. Menurutku, Liu Chuan pasti tidak bisa menang melawan Bai Yue. Sejujurnya, Liu Chuan adalah tipe pejuang yang tidak memberikan perasaan yang kuat pada pandangan pertama. Itu karena Liu Chuan biasanya menahan auranya dan tidak suka menunjukkan kekuatannya. Begitu Liu Chuan menjadi serius, kekuatan yang dia tunjukkan pasti akan mengejutkan semua orang. Han Guan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berdebat dengan mereka, kebenaran lebih baik daripada kefasihan. Ketika kedua sekte memasuki panggung, Raja Zenan ini juga datang. Tidak diragukan lagi dia adalah bintang mutlak dalam adegan itu, jadi mata semua orang tertuju padanya. Ini karena 90% geng telah dibujuk oleh Raja Zenan. Semuanya, senang bertemu dengan kalian semua, hari ini saya mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kompetisi antara Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih. Anda tahu, saya sangat sibuk,
saya masih memiliki sejumlah biji besi kelas atas untuk mengantar kembali, tetapi setelah mengetahui bahwa kota Cloud menyelenggarakan kompetisi ini, saya datang, tanpa alasan lain selain karena Raja Zenan saya adalah orang yang menyukai orang-orang berbakat. Zenan King yang pertama berbicara, mengoceh di atas panggung. Hal utama yang ingin saya ungkapkan adalah Raja Zenan saya sangat luar biasa. Mengenai hal ini, Liu Chuan hanya bisa terkekeh. Sebagai pribadi, dia harus tetap bersikap rendah hati, jika tidak, dia akan ditampar wajahnya. Saat Liu Chuan mendengarkan pidato membosankan Raja Zenan, para elf sudah mulai bergerak. Para elf dapat menggunakan keunggulannya untuk keuntungannya, dan tidak akan mudah ditemukan. Dia telah menyembunyikan dirinya di luar kelompok besar Raja Zenan. Amati situasi di sini. Alasan Raja Zenan berani bersikap sombong adalah karena anak buahnya benar-benar menyembunyikan sesuatu. Bahkan jika Raja Zenan tidak ada di sana, bahkan jika kota Cloud di dekatnya mengadakan pertemuan akbar yang benar-benar ingin mereka saksikan, mereka tetap tidak goyah. Aturan kompetisinya adalah menentukan pemenang dalam satu babak. Setelah setengah jam, hasilnya keluar. Para prajurit dari Imperial Cloud Sect telah memenangkan pertempuran dengan sedikit keuntungan, membuat Imperial Cloud Sect lebih unggul. Mo Xiongba meneriakkan pujiannya, dan terus bertepuk tangan, bagus, ini sungguh hebat. Sekte Awan Kekaisaran menang. Setelah wasit di tempat mengumumkan hasilnya, wajah Bai Fengyun dengan jelas menunjukkan sedikit ketidakbahagiaan. Namun, ini hanyalah permulaan. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan menang. Babak kedua, babak ketiga. Pertandingan berlanjut satu demi satu. Kedua belah pihak menang dan kalah. Ketika semua orang merasa sangat lelah, pertunjukan utama muncul, dan itu adalah Mo Ruyan melawan Bai He. Meskipun dari segi aturan, ini seharusnya merupakan kompetisi antara prajurit dengan kekuatan yang setara satu sama lain, karena Mo Ruyan dan identitas istimewanya, bahkan jika ada perbedaan dalam kekuatan mereka, mereka tetap harus bersaing di atas panggung. Ini adalah kejadian normal, apalagi waktu pertandingan sudah ditentukan pada siang hari. Matahari berada pada titik tertingginya. Siapapun yang menang akan menjadi seperti matahari di langit. Namun, semua orang menyadari hasil pertandingan ini. Bagaimanapun, jarak antara Mo Ruyan dan Bai He semakin besar. Itu terjadi 4 hingga 5 tahun yang lalu ketika Mo Ruyan mengalahkan Bai He, dan pada saat itu, jarak antara keduanya tidak terlalu besar. Namun, sejak kemenangan itu, Mo Ruyan tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kemenangan lagi. Mo Ruyan sangat gugup, sangat mudah untuk mengatakannya. Liu Chuan buru-buru maju dan membisikkan beberapa kata ke telinga Mo Ruyan, tapi Mo Ruyan benar-benar tertawa. Meskipun dia masih sangat gugup, dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Apa sebenarnya yang dikatakan Liu Chuan padanya? Apakah memang ada sup ayam spirit yang efektif? Itu terjadi dalam sekejap. Adapun apa yang dikatakan Liu Chuan, itu adalah rahasia di antara mereka berdua. Sebenarnya, apa yang dikatakan tidak penting. Yang penting Liu Chuan mengerti apa yang ingin didengar Mo Ruyan. Mo Ruyan dan Bai He keduanya naik panggung pada saat yang sama, dan Bai He merasa agak malu. Dalam hati Bai He, Mo Ruyan hanyalah seorang siswa sekolah dasar. Terlebih lagi, Bai He benar-benar tidak bisa melakukannya. Adik Ruyan, kali ini, persahabatan kita menjadi yang pertama. Kita akan bertarung untuk tempat kedua, dan itulah akhirnya. Tolong jangan sakiti dia. Bai dia adalah seorang pria sejati, dia tahu bahwa membiarkan seorang gadis menarik perhatian mereka. Hanya saja, melakukan ini pada Mo Ruyan, tidak akan menimbulkan efek sedikit pun, dan hanya akan menimbulkan efek sebaliknya. Terus terang, tanpa kekuatan Liu Chuan, dia seharusnya tidak berfantasi membiarkan seorang gadis yang membencinya menjadi menyukainya. Ini sangatlah sulit. Mo Ruyan langsung marah, apakah Bai He mengatakan ini dengan sengaja untuk membuatnya marah? Itu pasti. Hentikan omong kosong itu. Lihat pedangnya. Mo Ruyan mengatupkan giginya, dan langsung menyerang Bai He. Saat Bai He melihatnya, dia terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar, kenapa Mo Ruyan begitu marah? Meski serangan Mo Ruyan lambat seperti siput di mata Bai He, namun Bai He tidak cukup kuat untuk langsung bertahan dari serangan Mo Ruyan. Dia mengelak dengan ringan, lalu menghindari serangan Mo Ruyan. Serangan Mo Ruyan meleset, dan karena kekuatannya terlalu kuat, dia hampir jatuh dari panggung. Ruyan, kamu harus berhati-hati. Bai He bertanya dengan prihatin sekali lagi.
Hanya saja kekhawatiran Bai He hanya ditanggapi dengan kemarahan dari Mo Ruyan. Mo Ruyan tak henti-hentinya menyerang. Dari semua orang di sini, hanya Bai He yang tidak mengerti. Terutama Bai Fengyun, menurutnya putranya ini berotak babi. Menurut Anda apa yang harus dia lakukan dalam kompetisi ini? Itu untuk menghormati lawan. Anda dapat mengungkapkan kekhawatiran Anda, tetapi tidak untuk saat ini. Alasan kenapa kamu mengatakan itu di atas panggung, hanya untuk membuat Mo Ruyan merasa kamu meremehkannya. Tentu saja dia marah. Hanya saja, Bai He tidak bisa bereaksi tepat waktu. Di bawah serangan terus-menerus Mo Ruyan, Bai He tidak punya pilihan selain menyerang. Karena serangan Mo Ruyan menjadi semakin kuat, melihat Mo Ruyan berhasil menghilangkan bayangan rasa tidak percaya diri dan gugupnya di atas panggung, menjadi semakin berani saat bertarung, Mo Xiongba juga sangat senang. Mo Ruyan memang putrinya, dia tidak kehilangan muka untuknya. Ruyan, kamu bisa melakukannya. Liu Chuan juga menyemangati Mo Ruyan. Mendengar Liu Chuan mendukungnya, motivasi Mo Ruyan meningkat. Dia jelas tahu bahwa mustahil untuk menang kali ini, dan dia masih memberikan segalanya. Semangat Mo Ruyan sangat menggugah semua orang. Pemandangan menjadi sangat sunyi. Ini adalah semangat seorang seniman bela diri yang telah menginfeksi semua orang. Tentu saja, dia akan mendapatkan rasa hormat semua orang. Saat Bai He menggunakan senjatanya, dia langsung menekan Mo Ruyan, tapi Mo Ruyan tidak melepaskannya, dia menyerang dengan mempertaruhkan nyawanya. Setiap gerakannya adalah gerakan yang dapat membunuh musuh, dan setiap gerakannya adalah gerakan yang dapat menghancurkan dirinya sendiri ribuan kali lipat. Dalam hati Mo Ruyan, selama dia bisa melukai Bai He, itu akan dianggap sukses. Di bawah tekanan seperti ini, Bai He tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Begitu dia bergerak, dia tidak memahami situasinya dengan baik, dan malah membuat lubang di lengan Mo Ruyan. Meski cedera di arena tidak bisa dihindari, Anda tetap harus menjaga diri. Bai dia tahu bahwa dia telah melakukannya secara berlebihan. Ruyan, kamu baik-baik saja? Bai dia bertanya, nyeri. Ini semakin merangsang pikiran serigala di hati Mo Ruyan. Semangat sebenarnya dari Imperial Cloud Sect datang. Wasit di bawah panggung sudah bersiap mengumumkan hasil pertandingan. Siapa sangka, Mo Ruyan memandang Bai He dengan tekad. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku tidak terlalu lemah. Pertahankan kerja bagus. Itu adalah serangan yang sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Bai He hanyalah seorang pejuang yang telah mengumpulkan banyak pil, dan dia bahkan telah melukai Mo Ruyan berkali-kali. Sejujurnya, melihat wanita cantik terluka sungguh menyiksa. Setiap kali Mo Ruyan terluka, semua orang mengira dia akan mengaku kalah, tapi ternyata tidak. Meskipun dia tahu pihak lain yang mengadakan pertandingan, dia tetap bertahan. Hati Mo Xiongba juga dalam kondisi yang sangat buruk. Siapa yang rela melihat putrinya sendiri terluka seperti ini? Tapi, dia menahan diri, karena ini adalah waktu terbaik untuk mengasah Mo Ruyan. Kecuali Mo Ruyan menyerah, Mo Xiongba tidak akan melakukan apapun. Yang berdaulat, aku khawatir nona kecil itu tidak akan bisa bertahan lama. Nona kecil memiliki tubuh emas yang tak ternilai harganya, tidak baik terus seperti ini. Seorang tetua di samping Mo Xiongba mengingatkannya. Bagaimana mungkin aku, putri Mo Xiongba, menjadi orang serakah yang takut mati? Tidak ada yang boleh menghentikan Ruyan, biarkan dia mengambil keputusan sendiri. Lambat laun, tubuh Mo Ruyan dipenuhi bekas luka, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, matanya masih penuh tekad. Melihat ini, Liu Chuan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Apakah kamu masih laki-laki sialan? Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Ayo, aku akan bertarung denganmu. Aku pasti bersenang-senang bersamamu. Sebenarnya, selain Liu Chuan, semua orang sangat membenci Bai He. Jika Anda benar-benar peduli pada kaum Hawa, kamu harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dan memberikan kemenangan ini kepada Mo Ruyan. Namun, kamu tidak bisa melepaskan wajahmu. Mulutmu terus-menerus mengatakan bahwa kamu sangat mencintaiku, dan aku harap kamu tidak terluka. Namun Anda terus melakukan hal-hal seperti itu, menyakiti orang lain. Jika dia benar-benar laki-laki, maka dia akan menyerah begitu saja. Bukankah itu tidak masalah? Semua orang tahu bahwa kemenangan ini adalah milik Anda. Jika Anda menyerah, Anda masih bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Yang diketahui semua orang adalah Bai He tidak mengetahuinya. Wajah Bai Fengyun sudah sangat jelek.
Dia benar-benar memiliki dorongan untuk pergi dan memverifikasi apakah Bai He adalah putranya sendiri atau bukan. Kenapa dia melahirkan anak yang tidak berguna? Batuk, batuk. Jika Bai Fengyun benar-benar memiliki pemikiran dan kebutuhan seperti itu, dia pasti bisa meminta bantuan Liu Chuan. Liu Chuan akan memberitahunya apa itu DNA. Di bawah terik matahari, luka Moruyan sangat menyakitkan, tapi dia masih bertahan. Dia berlumuran darah. Penglihatannya sudah kabur, dia benar-benar kelelahan, tetapi kesadarannya masih jelas. Saya adalah orang dari Imperial Cloud Sect, saya tidak bisa menyerah. Meski itu mustahil, saya pasti tidak bisa menyerah. Keyakinan inilah yang mendesaknya, namun pada akhirnya tubuhnya tidak mampu bertahan. Ketika dia hendak melancarkan serangan, penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan di atas panggung. Adegan itu hening. Bai He juga tercengang. Apa yang harus dia lakukan? Sial, Bai He, kamu bajingan terkutuk, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Chuan sangat marah. Bai He, Sekte Awan Putih. Aku, Liu Chuan, tidak akan melepaskanmu, aku pasti akan melepaskanmu semua tanpa hukuman. Karena metode Sekte Awan Putih kebetulan membuat Liu Chuan memikirkan rencana yang bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Hehe. Membuat Liu Chuan marah bukanlah hal yang baik, karena ketika Liu Chuan marah, otaknya lebih baik. Liu Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat, dia benar-benar ingin bergegas maju dan memukul Bai He. Orang seperti ini sungguh menjijikkan. Ruyan, Mo Xiongba segera naik ke atas panggung untuk memeriksa situasi Mo Ruyan. Bai He menoleh untuk melihat dan melihat ayahnya marah lagi. Sepertinya dia benar-benar melakukan kesalahan. Bai He hanya bisa turun dari panggung dengan sedih. Tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berkembang sampai ke titik ini. Apakah ini perasaan menang? Mengapa rasanya lebih buruk daripada kehilangan? Dia menang. Saat Bai He turun dari panggung, juri segera mengumumkan hasil kompetisi. Namun, begitu dia keluar, dia langsung dicemooh oleh semua orang. Bai He ini benar-benar sombong, hanya segini saja, jika bukan karena kehadiran Sekte Awan Putih. Sekte Awan Putih akan bisa memberikan bantuan kepada kita, jika tidak, kita pasti sudah dikalahkan, sudah menjadi bubur olehnya. Zheng Hai berkata dengan sinis. Di satu sisi, dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat tidak senang dengan cara Bai He melakukan sesuatu, dan di sisi lain, dia ingin mengejek Han Guan. Apakah Anda melihat betapa tidak bergunanya Anda dipermalukan oleh begitu banyak orang? Wajah Han Guan berkedut, dia hanya bisa diam. Zheng Hai, hati-hati. Berhati-hatilah agar Bai He mendengarmu, aku akan menghajarmu sampai mati. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Pertunjukan yang bagus akan segera muncul di panggung, dan ini adalah acara utamanya hari ini. Persaingan antara Liu Chuan dan Bai Yue yang kami nantikan akan segera dimulai. Haha, saya yakin setelah episode ini, pertarungan antara mereka berdua akan menjadi lebih intens. Wajah orang Chuan jelek. Menurutmu apakah ada hubungan antara Liu Chuan dan Liu Chuan? Kata Jiang Long sambil mengedipkan mata. Saat ini, Liu Chuan berjalan ke atas panggung dengan wajah pucat. Sekte Awan Putih bertindak terlalu jauh. Kamu bisa menindas siapapun yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak bisa menindas Mo Ruyan. Liu Chuan akan segera membalas dendam. Dari tubuh Bai Yue menutup matanya dan menatap Liu Chuan. Melihat Liu Chuan tidak marah, dia sangat senang, karena inilah satu-satunya cara untuk menikmati persaingan yang sesungguhnya. Liu Chuan mengatakan yang sebenarnya. Hanya dengan mengalahkannya barulah dia merasakan pencapaian. Saya Bai He dari Sekte Awan Putih, tolong beritahu saya. Bai Yue tersenyum sedikit. Imperial Cloud Sect Liu Chuan, berhenti bicara omong kosong, cepat mulai. Liu Chuan segera kembali ke topik utama. Bai Yue mengerutkan kening, mengapa kamu terburu-buru untuk mati? Baiklah, aku akan memuaskanmu. Konfrontasi keduanya kembali menarik perhatian semua orang. Semua orang telah keluar dari pertempuran sebelumnya. Dia dengan sepenuh hati menginvestasikan dirinya dalam kompetisi ini. Ini karena pentingnya kompetisi ini sangat berbeda. Liu Chuan menjadi marah. Di saat yang sama, Mo Xiongba dan Bai Fengyun juga sangat memperhatikan persaingan. Yang pertama berharap Liu Chuan akan memberikan pukulan yang bagus, meskipun tingkat kesulitannya tinggi, tetapi Mo Xiongba percaya bahwa Liu Chuan memiliki kemampuan. Dan Bai Fengyun, saat ini, sangat gugup. Liu Chuan,
Aku harus menyingkirkannya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dia tidak akan segan-segan menggunakan cara curang. Ayo, Liu Chuan, lihat pedangnya. Teknik pedang tanpa jejak. Bai Yue berkata dia akan melakukannya. Beberapa detik yang lalu, dia tidak bersenjata. Tetapi di detik berikutnya, dia bergerak, seperti sambaran petir yang menyambar ke arah Liu Chuan. Pedang merah dengan cepat muncul di tangannya. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat. Liu Chuan juga terkejut di dalam hatinya, kecepatan orang ini, mungkin jauh lebih cepat darinya. Kemarahanku, kemarahanku, boom, armor roh bela diri Liu Chuan dikeluarkan dari tubuhnya dan dilapisi dengan warna emas samar. Tombak kuno di tangannya sepertinya berkicau, tanda seru, keduanya bertabrakan dengan keras, memicu gelombang dahsyat. Segera, angin kencang bertiup ke segala arah, menyebabkan rambut semua orang di sekitarnya bergetar. Bang! Tabrakan pertama antara keduanya telah mengejutkan kedua belah pihak. Tabrakan yang sangat hebat, ini benar-benar kesempatan sempurna bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Satu kali, dua kali. Setiap saat, akan ada kekuatan besar dalam transformasi. Setiap tabrakan bagaikan petir. Dalam hal kekuatan, kedua belah pihak seimbang, tetapi dalam hal tingkat perubahan serangan, Liu Chuan berada pada posisi yang dirugikan. Setelah menggunakan bentuk serangan terakhirnya, Liu Chuan buru-buru menghindar ke samping. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan dipukuli. Karena dia sangat menyadari kekurangannya sendiri, Liu Chuan telah menggunakan kekuatan yang sangat besar dalam serangan terakhir. Hal ini juga menyebabkan Bai Yue tidak bisa memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Pertarungan semacam ini sudah cukup untuk mengisi perut seseorang dengan kegembiraan. Seorang praktisi murid bela diri menengah memang berbeda. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kenapa kamu lari? Apakah itu masuk akal? Bai Yue mengejek. Liu Chuan juga mencibir, dan berkata, bukankah kamu sangat kuat? Jika kamu punya nyali, datang dan kejar aku. Tubuh Bai Yue bersinar saat dia menyerang. Dan Liu Chuan juga melakukannya dengan sempurna, berusaha untuk tidak memberikan kesempatan padanya. Keduanya terus bertarung satu sama lain. Ini hanyalah tahap yang biasa. Siapapun yang memaksa lawan menggunakan kartu trufnya akan lebih unggul. Lumayan, Liu Chuan ini sepertinya punya kemampuan. Han Guan, tidak salah kalau kamu kalah. Zheng Hai mengangguk. Sepertinya kita salah. Liu Chuan ini seharusnya bisa bertarung bersama kita. Jiang Long berkata. Han Guan terdiam, dia belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti itu. Baru saja, dia mengatakan bahwa Liu Chuan tidak baik, dan sekarang, dia mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk. Apakah kamu tidak tahu cara memerah? Setelah serangkaian serangan, Liu Chuan secara bertahap menemukan ritmenya, meskipun kekuatan Bai Yue sebanding dengan miliknya. Namun, hal itu hanya akan berlangsung dalam jangka waktu singkat. Setelah jangka waktu itu, kekuatannya masih akan menurun. Kekuatan Liu Chuan sangat kuat dan kegigihannya sangat tinggi. Lalu bagaimana jika serangan lawannya banyak? Berubah. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan dia menggunakannya. Bayangan pedang tanpa bekas. Bai Yue juga mengubah strateginya dan memilih menggunakan serangan jarak jauh untuk mengurangi tekanan. Terpencil. Ini juga salah satu kekuatan Liu Chuan. Oke. Beberapa tebasan pedang Qi yang dikaitkan dengan api ke arahnya, Liu Chuan juga mengacungkan tombak kunonya, menebas beberapa balok tombak untuk menghadapi serangan itu. Bang! Energi pedang bertabrakan dengan cahaya tombak, dan ledakan dahsyat terjadi. Tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Tapi, setelah cahaya tombak menghilang, Liu Chuan masih melancarkan serangannya sendiri, dan itu adalah rune. Saya punya banyak mantra, saya akan membiarkan Anda merasakannya. Tiba-tiba, Liu Chuan menggunakan strategi pembuatan jimatnya sendiri, satu demi satu jimat dilemparkan ke Bai Yue. Bai Yue sudah sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Dia telah menyelidiki strategi dan waktu Liu Chuan sebelumnya. Namun, itu hanyalah rune hotpot, kekuatannya tidak cukup untuk melukainya, dia hanya perlu melakukan pertahanan dengan baik. Perisai api. Di baju besi Bai Yue, ada juga lapisan warna terang, tapi hanya merah. Perisai api. Dibandingkan dengan mantra mengaum naga Liu Chuan, keterampilan bela diri pertahanan kelas atas Huang sedikit kurang. Namun, menghadapi serangan semacam ini sudah cukup. Sepertinya persiapan orang ini sangat memadai. Persiapan Liu Chuan juga tidak buruk,
dia tahu bahwa pertandingan ini akan berlangsung lama, dan yang akan dia lawan adalah konsumsi energi. Oleh karena itu, tidak masalah jika mengkonsumsinya secara perlahan. Dengan cara ini, dia akan mendapat keuntungan. Menghadapi pemboman gila-gilaan Liu Chuan, Bai Yue sebenarnya sangat tenang. Karena, semua ini sesuai rencananya. Liu Chuan telah jatuh ke dalam perangkapnya, karena Bai Yue telah mempelajari teknik baru, dan teknik itu untuk Mocking. Seni pedang 7 bintang yang sepenuhnya menahan Mocking. Hanya saja, dia tidak menyangka Mocking tidak akan datang, tapi yang datang adalah Liu Chuan. Bai Yue menyadari bahwa ini adalah metode yang paling cocok untuk menghadapi Liu Chuan. Setelah putaran sigil dan api, Bai Yue tiba-tiba muncul, dan menerobos kepulan asap. Itu saja. Lihat ini, setelah serangan kuat Bai Yue, Liu Chuan sekali lagi didorong mundur. Liu Chuan merasa bahwa dia menjadi semakin percaya diri, karena perubahan serangan Bai Yue sama sekali tidak dapat mempengaruhinya. Orang-orang dari Imperial Cloud Sekte juga berpikiran sama, tetapi wajah Bai Fengyun tetap tenang. Yue dari masa lalu. Dia adalah kartu trufku, Imperial Cloud Sect. Liu Chuan, tunggu saja. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Chuan tidak menyadarinya. Garis serangan Bai Yue sepertinya selalu berbeda. Dia mengatakan bahwa Bai Yue adalah musuh bebuyutan Mocking. Apa itu seni pedang 7 bintang? Setiap serangan, meninggalkan bekas di tubuh lawan. Ketika lantai ketujuh penuh, sudah waktunya untuk melepaskan serangan mematikannya. Justru sebaliknya, Mocking, bukankah kamu suka dekat denganku? Baiklah, selama kamu dekat denganku, kamu bisa meninggalkan bekas di tubuhku. Namun, saya juga bisa memasang jebakan di sekitar saya. Jebakan semacam ini pastinya tersembunyi. Kecuali seseorang pernah bertarung dengan Bai Yue sebelumnya, mereka pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Ini seperti pedang pengurungan Liu Chuan. Hanya setelah melakukan kontak dengan mereka barulah orang tahu betapa menakutkannya mereka. Dunia ini sangat besar, jadi bukan hanya kamu, Liu Chuan yang memiliki kemampuan abnormal. Prajurit lain juga akan memilikinya. Dari segi kemampuan, dia belum tentu lebih buruk darimu, Liu Chuan. Namun, bahkan sekarang, Liu Chuan masih belum menyadarinya. Menyelubungi langit dan menyelubungi matahari. Bai Yue meraung dengan keras, dan pada saat berikutnya, seluruh panggung tiba-tiba memiliki titik merah satu demi satu. Terlebih lagi, hal itu disertai dengan fluktuasi energi yang kuat. Tidak baik, Liu Chuan tahu bahwa dia telah ditipu, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Satu langkah pada satu waktu. Sebuah ledakan bergema saat api membumbung ke langit. Itu menutupi seluruh arena sekaligus. Itu menjebak Liu Chuan dan Bai Yue di dalam. Itu membentuk ruang tertutup. Panas sekali. Itu membakar pikiran seseorang. Untungnya, kemauan Liu Chuan kuat dan dia telah bertempur dalam banyak pertempuran. Jika tidak, Liu Chuan tidak akan mampu bertahan. Pada saat berikutnya, tangan yang menyala-nyala melingkari Liu Chuan. Liu Chuan mengelak dengan sekuat tenaga. Saat ini, Bai Yue tidak lagi terburu-buru, tidak perlu sama sekali. Dia berada di ruangnya sendiri. Dialah yang mengambil keputusan akhir dalam segala hal. Bai Yue perlahan berjalan menuju Liu Chuan dan berkata perlahan, tidak ada gunanya, menyerahlah. Liu Chuan, ini ruangku. Memang benar, hanya dengan berpikir, Bai Yue menyebabkan seluruh ruang api menyusut. Ini bukan yang utama intinya, poin utamanya adalah Liu Chuan menyadari bahwa kekuatan serangan semangat bela dirinya telah sangat ditekan. Ini adalah keuntungan dari ruang, itu bisa sangat menekan kekuatan lawan. Dia ingin menciptakan situasi yang menguntungkannya. Krisis telah tiba, dia memasuki ruang lawan dengan linglung. Saat ruang menjadi semakin kecil, Liu Chuan tidak lagi bisa mengelak, dia hanya bisa membiarkan tangan api itu menjebaknya. Bisa bergerak, hanya mengandalkan armor semangat bela dirinya dan segel naga untuk menciptakan pertahanan. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua di dunia luar. Semua orang berseru dengan suara keras, apakah ini ruang? Tidak mungkin kan, ruang dengan elemen api. Bukankah mereka mengatakan bahwa mustahil bagi prajurit tingkat murid bela diri untuk memahami keterampilan bela diri semacam ini? Petik 2. Terlalu menakutkan, Bai Yue dari Sekte Awan Putih benar-benar seorang jenius yang menantang surga dan mampu memahami keterampilan bela diri spasial. Beberapa seniman bela diri berpengetahuan mulai berdiskusi.
Keterampilan spasial. Sebagai keterampilan bela diri langka tingkat tinggi, diperlukan bakat tingkat tinggi. Untuk dapat memahami pada tingkat murid bela diri, itu sungguh sangat langka. Luar biasa, ini terlalu bagus. Ini disebut penindasan. Bai Fengyun tertawa, itu adalah tawa yang sangat membahagiakan, itu semua berkat Bai Yue yang mampu memahami keterampilan spasial atribut api tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia tidak tahu harus mencari siapa untuk menangani hal-hal ini. Bai Yue adalah seorang pejuang yang menakutkan pada awalnya. Setelah memahami teknik spasial, dia sekarang dianggap tak terkalahkan. Ini adalah kemenangan yang pasti. Sama sekali tidak ada ketegangan. Bai Fengyun, apa maksud prajuritmu dengan menggunakan teknik spasial? Bukankah kita sudah menyetujuinya kali ini? Itu hanya duel, bukan duel yang sebenarnya. Apakah kamu ingin bergerak? Jika itu masalahnya, menurutmu aku akan takut padamu. Mo Xiongba sangat marah. Dia benar-benar marah. Menggunakan keterampilan bela diri luar angkasa untuk mengisolasi mereka berdua, apakah dia akan melakukan sesuatu yang memalukan di sana? Dengan pernyataan Mo Xiongba, semua murid Imperial Cloud Sect berdiri. Hei, saudara Xiongba, jangan terlalu bersemangat untuk saat ini. Jangan menyakiti hubungan kita, mengerti? Kali ini benar-benar hanya sebuah kompetisi. Keterampilan bela diri spasial juga merupakan jenis keterampilan bela diri. Jika Anda mengatakan itu spasial keterampilan bela diri tidak diperbolehkan untuk digunakan. Apakah Anda mengatakan bahwa keterampilan bela diri pun tidak diperbolehkan untuk digunakan? Lalu apa gunanya kompetisi ini? Bai Fengyun berkata dengan acuh tak acuh. Menghadapi keraguan Mo Xiongba, terlalu mudah untuk mencari alasan. Terlebih lagi, masih ada Raja Zenan di sini. Menurut Anda siapa yang akan didukung Raja Zenan? Saya pikir dia pasti mendukung Sekte Awan Putih. Bagaimanapun, Sekte Awan Putih ada di pihaknya saat ini. Dan Imperial Cloud Sect masih dalam tahap keraguan. Raja Zenan kurang lebih memahami pikiran Liu Chuan, jelas bahwa Liu Chuan tidak ingin bergabung di sisinya. Itu sebabnya ada banyak sekali alasan. Kemampuan Raja Zenan hanyalah temperamen yang buruk, dan kesabarannya tidak begitu baik. Meskipun Anda, Liu Chuan, adalah seorang jenius. Selama aku menghancurkanmu, tidak apa-apa. Jika kamu tidak menjadi musuhku, kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Ini adalah hasil yang sama dengan mendapatkan Anda. Hei kalian berdua, tolong jangan rusak hubungan kita karena masalah sekecil ini. Ini hanya duel, jangan khawatir. Menurut saya, seharusnya tidak ada masalah. Jika ada, saya akan bertanggung jawab, oke. Saya pikir kedua petarung ini tahu tempatnya, mereka bisa mengatasinya. Raja Zenan melangkah maju untuk berdamai. Namun apakah ini rekonsiliasi? Itu sama sekali bukan hal yang baik. Aku langsung membungkam Mo Xiongba, dan tidak berkata apa-apa. Betapa besarnya masalah ini, Raja Zenan Laozi dapat melanjutkan selama Laozi berkata demikian. Kali ini, Mo Xiongba tidak berdaya, apalagi yang bisa dia lakukan, karena Raja Zenan sudah mengatakannya. Mo Xiongba hanya bisa duduk dengan marah dan menunggu perkembangannya. Sayang sekali, aku baru saja mengatakan bahwa aku pasti akan bertarung dengan Liu Chuan jika aku punya kesempatan, tapi sekarang, aku tidak punya kesempatan. Siapa yang meminta Liu Chuan menjadi begitu luar biasa? Begitu banyak orang-orang ingin membunuhnya, dan bahkan Raja Zenan telah berbicara, jadi apalagi yang bisa mereka lakukan? Zheng Hai menghela nafas. Lupakan saja, Bai Yue telah membantu kita menyelesaikan lawan yang begitu kuat. Itu baik untuk kita, setidaknya kita tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Jiang Long berkata, Han Guan masih diam. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Lawan yang pernah mengalahkannya pasti tidak akan mati semudah itu. Terlebih lagi, Liu Chuan jahat. Orang seperti ini tidak akan kalah begitu saja. Ketika gambar itu kembali ke ruang atribut api, Bai Yue menyaksikan tanpa daya saat Liu Chuan perlahan terkorosi oleh ruangnya sendiri dan perlahan padam. Liu Chuan, bagaimana? Sekarang kamu tahu kamu seharusnya menyesalinya, kan? Tahukah kamu bahwa kamu tidak boleh melawan Sekte Awan Putih kita? Aku ingin membalaskan dendam Tuan Muda Bai He kita. Awalnya, kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena membantu Imperial Cloud Sect dengan banyak hal. Itu menyebabkan begitu banyak kerusakan pada White Cloud Sect kami. Bai Yue tidak akan membuang-buang waktu.
Singkirkan Liu Chuan secara langsung, bagaimana dia menjelaskannya setelah pergi. Sangat mudah untuk dijelaskan. Dia rindu. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh Liu Chuan, apa yang dapat mereka lakukan? Anda berani menyentuh saya. Dia didukung oleh Sekte Awan Putih dan Raja Zenan berada di sisinya, jadi itu jelas bukan masalah. Liu Chuan, maafkan aku, tapi kamu harus mencobanya lagi di kehidupan selanjutnya. Bai Yue mengangkat pedangnya dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini. Sudut mulut Liu Chuan terangkat dan matanya berbinar. Apakah memang seperti itu? Meskipun Liu Chuan berada di ruang Bai He dan semangat bela dirinya juga sangat terbatas, jangan lupa bahwa Liu Chuan masih memiliki jiwa iblis. Roh iblis adalah musuh semua seniman bela diri. Meskipun Liu Chuan baru saja memikirkan ide ini, dia masih mencobanya dan mengaktifkan mantra mandi darah. Namun, masih gagal untuk memulai. Di dalam ruang ini, bahkan roh iblis ditekan sampai tingkat tertentu. Ini tidak berarti Liu Chuan tidak bisa mengaktifkan mantra mandi darah. Hanya saja dalam keadaan ini, mengaktifkan mantra mandi darah akan menyebabkan banyak fluktuasi energi. Begitu fluktuasi energi terdeteksi, kegagalan Liu Chuan akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, Liu Chuan telah menunggu kesempatan ini. Liu Chuan juga tidak menyangka Bai Yue sebenarnya ingin menyingkirkannya. Karena Bai Yue ingin menyingkirkannya, ruangnya akan memblokir semua fluktuasi energi. Kalau tidak, jika dia mencoba membunuhnya, dia akan ketahuan. Ketika Liu Chuan sedang menunggu energi spasialnya menjadi yang terkuat, dia akan menggunakan mantra mandi darahnya sendiri dan menghadapinya dengan cara yang sama. Inilah saatnya, saat puncak hijau setinggi 3 kaki hendak membelah tenggorokan Liu Chuan diaktifkan. Mantra mandi darah. Di dalam intinya, mantra mandi darah yang telah tertidur lelap sepanjang waktu telah terbangun. Dia terbangun dengan sikap yang kuat. Tiba-tiba, armor roh bela diri yang menutupi Liu Chuan hancur dan digantikan oleh aura yang tidak diketahui dan menakutkan. Mata Liu Chuan tiba-tiba berubah menjadi biru setan, langsung mengintimidasi Bai Yue. Kekuatan pengikatan ruang atribut api menurun. Sudah waktunya untuk membebaskan diri. Saat Bai Yue masih shock, Liu Chuan telah melepaskan diri dari batasan ruang. Pada saat yang sama, Liu Chuan menghilangkan mantra mandi darah, dan beralih ke kondisi roh bela diri. Liu Chuan mengambil pedang itu dari tangan Bai Yue, dan tanpa ragu-ragu, dia menusukkannya ke arah Bai Yue. Siapapun yang melihat mantra mandi darah harus mati. Ini adalah sebuah prinsip. Ledakan. Hati Bai Yue tertusuk pedang dalam sekejap. Ruangannya hancur karena ini. Nyala api menghilang dalam sekejap, dan statistik keduanya sekali lagi terungkap kepada semua orang. Yang mengejutkan semua orang mengira begitu apinya mereda, mereka pasti akan melihat kematian tragis Liu Chuan di arena. Siapa sangka situasi saat ini justru sebaliknya. Itu bukanlah kematian Liu Chuan yang menyedihkan, tapi kematian Bai Yue yang menyedihkan. Syok, tidak percaya, bagaimana Liu Chuan melakukannya. Terjebak di ruang ini bisa dikatakan sebagai jalan keluar yang sempit. Pertarungan ini benar-benar yang paling sulit dimenangkan oleh Liu Chuan. Liu Chuan memandang Bai Yue yang telah meninggal dalam kematian yang menyedihkan, dan perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu sekeliling, dan menyebabkan semua orang melihat Liu Chuan dengan kaget. Kondisi Bai Fengyun mewakili seluruh murid Sekte Awan Putih. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil seperti itu. Kalian berdua idiot. Sekarang tahukah kalian seberapa kuat Liu Chuan? Tidak benar, Liu Chuan adalah musuhku, dia memenangkan kompetisi ini, bagaimana aku bisa bahagia? Brengsek, Han Guan memandang dua orang di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di saat yang sama, dia merasa itu aneh. Mau bagaimana lagi, seniman bela diri yang kuat semuanya memiliki pesona yang tak terlukiskan. Biarpun itu lawan, mereka tetap terkesan dengan karisma ini. Liu Chuan, dia benar-benar menang. Raja Zenan adalah yang paling rumit dan agak khawatir. Jika kejeniusan seperti ini tidak bisa digunakan olehnya, itu akan terlalu menakutkan. Haruskah dia dibunuh atau disuap? Raja Zenan mulai memikirkan kembali pertanyaan ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Liu Chuan sedang disiksa oleh ruang atribut api Bai Yue hingga tidak dapat dikenali. Namun siapa sangka, Bai Fengyun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Brengsek, Bai Fengyun tiba-tiba bergegas menuju panggung, armor roh bela diri sudah muncul. Tekanan kuat segera mengintimidasi Liu Chuan,
menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Sialan, Liu Chuan, kamu benar-benar mencoba membunuh Bai Yue, aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Bai Fengyun akan membunuh Liu Chuan sekarang. Melihat itu, Mo Xiongba pun bergegas ke atas panggung untuk melindungi Liu Chuan. Kedua Master Sekte tidak akan memperdebatkan masalah ini. Bai Fengyun, apa yang kamu coba lakukan? Mo Xiongba berkata dengan acuh tak acuh. Selama Bai Fengyun berani bergerak, Mo Xiongba tidak akan takut. Beberapa saat yang lalu, saya masih takut Bai Yue akan membunuh Liu Chuan, tapi sekarang, Anda tahu, orang yang terbunuh adalah Bai Yue. Saya tidak peduli, tetapi hari ini Anda harus memberi saya penjelasan, jika tidak, saya pasti tidak akan melepaskan Imperial Cloud Sect Anda. Bai Fengyun berkata dengan marah. Mo Xiongba tertawa mengejek, dan berkata, Bai Fengyun, mungkinkah aku takut padamu lagi? Bagaimanapun, Raja Zenan bertanggung jawab atas kompetisi ini, biarkan mereka memutuskan sendiri. Mungkinkah itu, kamu akan menentang niat Raja Zenan sekarang? Petik 2. Mo Xiongba segera mengeluarkan Raja Zenan, yang terakhir tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, jadi jika Bai Yue meninggal, akan lebih baik jika Bai Fengyun bisa marah dan membunuhnya. Dia tidak harus melakukannya sendiri, tapi Mo Xiongba harus menyebutkannya. Dia baru saja membuat keputusan ini, dan karena dia terpaksa melakukannya, Mo Xiongba hanya bisa berdiri. Pemimpin sekte, jangan terlalu bersemangat. Menurutku, biarkan Liu Chuan berbicara tentang apa yang terjadi. Raja Zenan berdiri dan berkata. Dengan kata-kata Raja Zenan, kedua Master Sekte hanya bisa menahan aura mereka dan menunggu Liu Chuan berbicara. Melapor kepada Raja Zenan, situasi barusan benar-benar terlalu berbahaya, jadi di saat putus asa, aku secara tidak sengaja membunuh Bai Yue dan melanggar aturan kompetisi. Kuharap Raja Zenan akan menghukumku, tidak peduli seberapa berat hukumannya, aku akan menerimanya. Liu Chuan berkata dengan sangat tulus. Liu Chuan sangat jelas tentang rubah tua Raja Zenan yang licik. Apakah kamu berani menghukumku? Memang benar Raja Zenan tidak berani menghukum Liu Chuan. Situasi seperti apa yang paling tidak tertahankan? Dia jelas ingin membunuhnya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Zenan hanya bisa berpura-pura tersenyum. Apakah kamu mendengar itu? Sudah mengatakan bahwa kecelakaan tadi adalah karena kesalahan. Kamu mengatakan bahwa Bai Fengyun, adakah orang sepertimu yang melakukan hal seperti ini? Kegagalan tidak dapat dihindari dalam pertandingan antar seniman bela diri. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Kamu ingin membunuhku meskipun aku di sini. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, tidak peduli betapa sedihnya Bai Fengyun, dia hanya bisa menahannya bosnya, Raja Zenan tidak mendukungnya untuk naik, apalagi yang bisa dia lakukan. Zenan King benar, aku sedikit impulsif sekarang, jadi aku minta maaf kepada Imperial Cloud Sect, minta maaf kepada Liu Chuan. Setelah mengucapkan permintaan maaf yang tidak tulus ini, Bai Fengyun berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Masih ada pertandingan lain, tapi tidak ada yang terlalu peduli dengan hasilnya. Siapa yang masih berminat? Ayo turun dan obati dia dulu. Mo Xiongba mendukung Liu Chuan turun dari panggung. Saat dia menuruni panggung, Liu Chuan memandang Raja Zenan dengan penuh arti. Kamu ingin membunuhku? Baiklah, kamu menang, meskipun aku, Liu Chuan, saat ini bukan tandinganmu, aku bisa membiarkanmu menyakitiku sedikit. Rencananya telah diajukan, jadi meskipun itu terjadi di siang hari, apa yang bisa dia lakukan? Biarkan aku pergi, kalian cepat lepaskan aku ingin pergi menemui Liu Chuan. Sebelum Mo Xiongba bisa membawa Liu Chuan ke tempat perawatan, dia mendengar teriakan Mo Ruyan. Sebelumnya, ketika Mo Ruyan menerima perawatan di sini, dan mendengar diskusi dari luar, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Liu Chuan, bagaimana dia bisa duduk diam? Nona, kamu tidak bisa keluar. Lukamu sangat serius. Ruyan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kamu perlu memulihkan diri setelah terluka. Apakah ada orang sepertimu? Mo Xiongba muncul bersama Liu Chuan. Hal ini membuat Mo Ruyan merasa sedikit lebih baik. Melihat keadaan Liu Chuan yang menyedihkan, hati Mo Ruyan terasa sakit. Liu Chuan, kamu baik-baik saja. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja, saya belum mati. Liu Chuan, kamu bisa tinggal di sini dan memulihkan diri dengan tenang.
Aku akan keluar dulu. Mo Xiongba menyerahkan Liu Chuan kepada Mo Ruyan. Setelah itu, Liu Chuan memulai pengobatan dengan bantuan seorang praktisi medis. Mo Ruyan berdiri di samping dan bertanya. Perawatannya hampir selesai, dan kompetisi di luar sudah dimulai. Sudah waktunya untuk memulai. Dengan alasan ingin beristirahat, Liu Chuan membiarkan para prajurit medis pergi. Segera setelah itu, Liu Chuan segera memasuki sistem kehidupan. Dalam sistem kehidupan, anggota tim harimau terbang sedang berlatih, dan terkejut melihat Liu Chuan dalam keadaan seperti itu. Huang Chong berjalan mendekat dan bertanya, "Saudara Liu Chuan, apa yang terjadi?" Liu Chuan tersenyum tipis, lalu berkata kepada semua orang, "Saya pikir, kali ini kita harus bergerak lebih cepat dari jadwal. Apakah menurut kalian jika kita bergerak sekarang, kalian akan mampu mencapainya?" Semua orang terkejut. Pasti ada alasan kenapa rencana itu harus dimajukan. Ya, baik siang maupun malam, saya rasa tidak apa-apa, karena kami tim macan terbang yang datang dan pergi tanpa jejak, kata Huang Chong. Kamu percaya diri. Semua orang menjawab serempak. Dengan bertarung di siang hari, Liu Chuan bisa menampilkan teror tim harimau terbang. Liu Chuan ingin Raja Zenan tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, karena semua orang telah setuju bahwa kita bisa, maka kita akan memulai operasi terlebih dahulu. Saya akan memanggil para elf segera. Panggil dan segera memasuki sistem kehidupan. Liu Chuan, kamu memanggilku untuk apa? Para elf bertanya. Liu Chuan berkata dengan wajah serius, elf, ada perubahan dalam rencananya, jadi kali ini kita harus bergerak maju, apakah menurutmu kita bisa mulai bergerak sekarang? Sekarang, para elf terkejut, melihat Liu Chuan seperti itu, pasti telah terjadi sesuatu. Menurutku, bukan tidak mungkin untuk mengambil tindakan sekarang. Ini karena kekuatan pertahanan Raja Zenan hampir sama siang dan malam. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah, saya akan menunggu kabar baik Anda. Semua anggota tim harimau terbang, dengarkan. Kami, tim harimau terbang, akan memberitahu semua orang bahwa tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung. Petik 2. Setelah mengatakan itu, para elf keluar terlebih dahulu, dan anggota tim harimau terbang juga melakukan persiapan. Kali ini, setiap orang memiliki pembagian kerja masing-masing. Setelah menyelesaikan semua persiapan ini, Liu Chuan meninggalkan sistem kehidupan. Saat ini, Raja Zenan masih duduk di kursinya, mengagumi pertarungan tersebut meskipun suasana hatinya sedang tidak baik. Sebentar lagi, Liu Chuan akan membuat suasana hatinya turun drastis. Gambar itu muncul di luar Cloud City. Setelah para elf muncul, ia segera menuju ke lokasi yang telah ditentukan, melepaskan anggota yang telah diatur sebelumnya. 3 lokasi, total 3 anggota telah dibebaskan, dan di antara ketiga anggota ini, satu adalah Wan Biao. Wan Biao sebenarnya sedikit tidak puas dengan misinya sendiri. Bagaimanapun, Liu Chuan tidak memberinya misi untuk bertarung, tetapi memberinya misi untuk menarik perhatian di pinggiran. Pada titik ini, Wan Biao merasa itu hanya menyia-nyiakan bakatnya. Ketika ketiga anggota parti mencapai lokasi yang telah ditentukan, para elf pergi ke lokasi preemptif. Setelah itu, para elf melepaskan mantra asap ke udara. Dengan ledakan ringan, kepulan asap segera muncul di udara. Hampir di saat yang bersamaan, kabut yang sama muncul di 3 lokasi. Asap yang tiba-tiba mengejutkan semua bawahan Raja Zenan. Ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Di saat yang paling mustahil, hal yang paling mustahil terjadi. Tidak bagus, ada serangan, semua orang masuk ke dalam keadaan waspada. Pemimpin segera memberi perintah untuk bersiap menghadapi pertempuran.